فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hatta idza balagha matli asy-syamsi. Ayah bunda, pelajaran pertama, banyakin jalan. Insya Allah sehat. Apalagi jalan-jalan, makin sehat. Dan ini lihat dari tempat terbenamnya matahari sampai tempat terbitnya matahari. Wah, jalan-jalannya keliling dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tadi udah dibahas tuh sama Umi Deti sama Omah, usia 28. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dikasih tahu bahwa usianya Zulkarnain ini 1.600 tahun. Jadi orang-orang yang suka jalan-jalan, insya Allah umurnya panjang. Nah, jadi jalan yang banyak ya, ayah bunda. Dari nempuh jalan yang baru, usianya panjang. Satu itu. Dan insya Allah kalau banyak jalan, makin sehat, makin hilang pikunnya. Alzheimer, demensia, macam-macam tuh bisa berkurang. Dan kalau orang-orang dulu menempuh jalan bermil-mil untuk nyari makan, sekarang beda. Orang sekarang menempuh jalan bermil-mil untuk bakar kalori karena kebanyakan makanan. Nah, jadi jalan yang banyak. Nanti latihan sehari 6.000 langkah. Udah berasa ringan, naik lagi nanti 10.000 langkah. 15.000 langkah, 20.000 langkah. Dan secara kesehatan, nanti PR pertama ayah bunda cari jalan dan hubungannya dengan kesehatan. Manfaat jalan kaki. Dan ini jalan sampai 1.600 tahun. Satu, tentang jalan. Jalan dari tempat terbenamnya sampai tempat terbitnya matahari. Dan dahsyatnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir, kemana dia berjalan, dia bisa menguasai daerah-daerah itu. Hingga hartanya berlimpah, hingga kekuatannya bertambah, pasukannya makin solid, makin kuat. Ketemu orang yang usia 100 tahun lebih aja kita wow, apalagi ketemu orang 1.600 tahun. Gagah, kuat, berwibawa, bahkan sebagian ulama mengatakan nabi lagi. 1.600 tahun. Yang kedua, dalil tentang jalan-jalan nanti cari dalam surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ard.
fatakunu lahum qulubun la yaqiluna biha, qulubun la yafqahuna biha. Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi hingga mereka punya hati, hingga dengan hati itu mereka bisa memahami. Mereka punya mata, dengan mata itu mereka bisa lihat. Mereka punya pendengaran, dengan pendengaran itu mereka bisa menyimak. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi mata yang ada dalam dada. Cari ya ayah bunda. Cari tentang ayat suruh jalan-jalan hingga nanti akan ngerti bahwa Allah nyuruh kita banyak melakukan perjalanan, sesungguhnya pembuka wawasan. Jadi poin kedua nih, observasi, melihat, memperhatikan dari tempat terbenamnya matahari di barat sampai terbitnya matahari di timur. Coba dah jalan-jalan. Pasti banyak perbedaan. Jangankan ujung dunia ke ujung dunia. Jalan dari baratnya Jakarta ke timurnya Jakarta, beda-beda tuh. Baratnya Jakarta kayak gimana? Timur Jakarta gimana? Beda banget. Sekarang yang lebih ramai itu Jaksel sama Jaktim. Anak Jaksel sama anak Jaktim beda banget. Skalanya ntar dinaikin sama ya bunda. Nggak usah ngomong kayak yang dilakukan Zulkarnain. Sekarang kalau tadi itu Jakarta Barat sama Jakarta Timur aja beda. Sekarang susurin dah. Jawa, Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur beda. Bedanya banget. Bahasanya beda. Tradisinya beda. Makanannya beda. Sampai sambelnya aja beda. Apalagi kalau daerah Jawa Timur tuh. Masing-masing pada ngaku pecel dari kampungnya. Pecel dari Kediri, pecel dari Malang. Masing-masing ngaku tuh. Pecel aja. Wah beda Ustadz pecel saya sama pecel sono katanya. Baru urusan pecel. Jadi banyak yang jalan. Kalau tadi sudah skala kota, naik skala pulau. Sekarang bayangin Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sama Indonesia Timur. Beda. Main ke paling baratnya Indonesia, Sabang. Terus jalan deh sampai timurnya Indonesia, Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Masih hafal nggak tuh lagunya, Ayah Bunda? Dari sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Wah, jadi kayaknya selama ini kan kita mikir timur ke barat. Tapi Allah kasih tahu polanya. Barat ke timur. Dari barat ke timur. Dan rupanya kita baru ngerti, oh iya ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita tidak mulai dari Merauke ke Sabang? Dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Pola. Jadi poin kedua nih. Banyakin observasi. Maka hingga nanti dalam hidup ini kita bakal Masya Allah. Tabarakallah. Dan kalau hatinya lapang. Insya Allah kebuka wawasan. Tapi kalau hatinya sempit, kalau ngelihat perbedaan yang beda dari dirinya, malah dia ngedumel. Ini apaan? Makanan di sini kagak ada pedes-pedesnya, manis semua. Padahal kalau nikmatin, Masya Allah. Sementara kita yang doyan pedes, nah bawa dah ke Eropa, bawa dah ke Timur Tengah. Nggak bakal ketemu tuh makanan pedes. Makannya tawar semua. Jadi, Masya Allah. Observasi. Dan kalau observasi, buka hati. Ayat surat Al-Hajj itu, surat 22 ayat berapa? Sama ayat Bunda. Cari itu. Allah suruh jalan. Hingga hatinya bisa memahami, matanya bisa memandang, telinganya bisa nyimak. Yang buta itu, kata Allah, bukan mata yang ini, tapi buta itu
mata yang di sini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu ngeliat observasi dari tempat terbenam sama terbitnya matahari aja, kita bakal tahu tuh bahwa semua sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi sujud pada Allah. Wasyamsu wasyajaru wadawabu, syamsu wal qamaru wasyajaru wadawabu wa katsiru minan nas. Udah Allah bilang semuanya. Sekarang Allah detailin. Yang sujud sama Allah tuh matahari, bulan, bintang, pepohonan, semua hewan-hewanan, dan banyak dari manusia, tapi juga wakasirun haqqa alaihimul azab, banyak yang Allah azab gara-gara nggak mau sujud. Nanti cari dalam surat 22 juga Al-Hajj. Segala-gala tuh sujud sama Allah termasuk matahari. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard. Nah, PR tuh buat ayah bunda. Semua-muanya sujud pada Allah, termasuk matahari. Jadi yang pertama ayah bunda jalan-jalan. Yang kedua observasi. Makin kita observasi, memperhatikan perbedaan barat dan timur, perbedaan tradisi, perbedaan macam-macam, sampai perbedaan matahari. Ayah bunda ngerasa nggak nih, berapa hari ini panas banget nih di tanah air kita. Mataharinya lagi lain. Masya Allah. Dan perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau makin gerah, makin nggak enak aja. Rasanya begitu. Kebayang kalau matahari makin didekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajada datu ala qawmi lam naj'al lahum min duniha sitara. Diperhatiin sama Zulkarnain. Di tempat terbitnya matahari itu, lam naj'al lahum min duniha sitara. Wajada tatlu ala qawmin. Diperhatiin sama Zulkarnain, di tempat terbitnya matahari itu ada satu kaum yang lam naj'al lahum min duniha sitara. Kami tidak jadikan antara cahaya matahari itu dengan mereka ada pelindung. Maka para ahli tafsir mengatakan di sana itu nggak ada bangunan karena tanahnya nggak kuat menopang bangunan. Di sana nggak ada pepohonan tempat mereka berlindung. Dan ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka tidak berpakaian. Jadi ada yang negeri-negeri yang dilewati oleh Zulkarnain yang keren-keren, yang gede-gede bangunannya, seperti kaum Iram, kaum Ad, kaum Samud. Ada negeri yang kagak ada tuh sama sekali. Mungkin jangan-jangan ini ke hutan Borneo nih, Zulkarnain ini. Jadi nggak ada bangunan, cuma pohon-pohonan doang. Nggak pakai pakaian. Jadi jangan-jangan udah semuanya udah dijelajahi sama siapa? Zulkarnain ini. Kadzalika waqad ahadna bima ladai khubra. Dan demikian kami lingkupi, kami liputi, kami kumpulin. Buat siapa? Buat Zulkarnain. Khubra, pengetahuan. Ayah bunda, dari semua yang kita lalui dalam perjalanan hidup, catat, simpulkan, jadikan teori. Cabai ketemu sambal, ketemu bawang, dikasih tomat, kasih terasi, jadi rumus. Sambal belacan namanya. Itu. Terus bawang ketemu ini, catat sama ya bunda. Kumpul-kumpulin, observasi, dan begitu ada konklusinya, dia jadi teori. Ini yang disebut kata dik
Waqatahadna bima ladai khubro. Kami kumpulin. Buat siapa? Buat Zulkarnain. Khubro, ilmu pengetahuan. Jadi observasi, perhatikan, catat, analisa, riset, konklusi, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Semua dikasih sama Allah. Dan buat semua yang jadi akademisi di kelas ini, Usbab kasih tahu. Kalau buat orang-orang yang tidak beriman, mereka mencari dari ketidaktahuan, dari nol. Mereka cari. Menuju satu goal, cita-cita yang mereka pengen, boleh jadi mereka bakal sampai, boleh jadi mereka nggak nyampe. Tapi bersyukurnya kita jadi hamba Allah, ilmu pengetahuannya, sumbernya ada, tujuannya udah ada. Dikasih tahu sama Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak tuh. Jadi tempat berangkatnya udah dikasih tahu, garis finishnya udah dikasih tahu, tinggal sumat bahasa baba. Ngikut, ntar ketemu. Dan nah banyak tuh bukti-bukti ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan oleh Islam tapi kita nggak ngerti. Baru kita percaya begitu dibuktikan secara saintifik. Jadi secara saintifik baru dibuktikan. Dan model-model kayak begitu banyak. Jadi balik ya, waqad ahadna bima ladaihi khubra. Hasil observasi, catat, ini ketemu ini, dia akan jadi konklusi dan dia akan jadi teori. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra, tsumma atba'a sababa. Lalu dia nempuh jalan, dia ikut lagi jalan yang lain. Dan ya bunda, ilmu itu dari Allah, Allah yang mengajarkan kita, dan ayah bunda bakal tahu tuh ilmu tentang utang piutang, ilmu tentang akuntansi, ilmu tentang catatan keuangan adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat 2 ayat berapa nanti cari sama ayah bunda. Dan perhatikan ya, itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, detail banget dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya, lihat ya, di ujung ayat yang terpanjang itu ada kalimat yang dahsyat banget. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian pada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian ilmu. Jadi dengan takwa bakal dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Utang piutang tuh ayah bunda sekalian banyak orang yang males nyatetnya. Orang utang biasanya minta melas. Begitu ditagih, males. Nah, mintanya melas, ditagih, males. Utang. Nah, catat kata Allah. Dan dikasih tahu tuh ilmunya detil sama Allah di ayat yang terpanjang. Tapi Usbah mau ngasih tahu tuh kalimat yang terakhir indah tuh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa sama Allah, Allah bakal ajari kalian ilmu. Nah itu jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala kalau ngikut jalan Allah. Hingga insya Allah besok kita bakal ngelihat karena kebiasaannya Zulkarnain itu mencatat segala, mengobservasi segala-gala. Allah kasih ilmu padanya yang gak masuk akal. Apa itu? Ada dua gunung yang gede. Gara-gara ada Ya'juj wa Ma'juj mau dibendung. Ini bendungan bukan buat air, tapi bendungan buat menahan gempuran dari pasukan musuh Ya'juj wa Ma'juj. Dan dibendungnya dengan cor yang bukan dari konkrit, bukan dari semen, tapi cornya dari apa tuh? Dari baja. Dan itu ilmu pengetahuan yang dahsyat. Bayangin ya, ayah bunda. Ini kalau beliau sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 1.600 tahun dan Nabi Ibrahim itu kira-kira 4.000 tahun.
atau lebih dari 5.000 tahun, hanya Allah yang tahu kapankah Zulkarnain itu hidup. Tapi Masya Allah, dikasih teknologi yang luar biasa. Sampai sekarang kita belum lihat nih bangunan dicor pakai baja. Nah, tapi dikasih itu sama Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang Allah hadirkan untuk Zulkarnain. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubur. Jadi kalau Allah pengen ngajarin, maka dikasih ilmu yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan ayah bunda, saya, kita semuanya dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dahsyat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan Al-Quran dunia dan akhirat. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.